Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai materi tentang sistem gerak. Nah, sebelumnya untuk memperlancar proses belajar daring kita, marilah kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Oke, selesai ya? Nah, kemudian untuk perhatian sebelum kita masuk ke materi, tolong disiapkan buku catatan, kemudian alat tulis terlebih dahulu agar nanti akan mempermudah kalian dalam proses pembelajaran. Itu ya. Oke, kita masuk ke bagian sistem gerak pada makhluk hidup. Nah, di sistem gerak pada makhluk hidup ini yang akan kita pelajari yaitu tentang sistem gerak pada manusia dan hewan. Coba perhatikan gambar di sebelah samping ini ya. Ini adalah contoh gerakan-gerakan yang biasanya dilakukan oleh manusia, atau biasanya ini adalah gambar dari atlet bola basket. Nah, kenapa sih kok atlet ini bisa berdiri, kemudian bisa berjalan gitu ya? Itu karena manusia atau atlet atau manusia ini memiliki sistem gerak, yaitu yang disebut dengan sistem gerak pada manusia. Nah, sistem gerak pada manusia ini terbagi atas 4 hal yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama mengenai tulang, kemudian yang kedua persendian, kemudian yang ketiga otot, dan yang keempat bagaimana sih upaya kita untuk menjaga kesehatan pada sistem gerak. Perhatikan di samping, ini adalah gambaran tulang kita ketika kita sedang berjalan. Seperti ini ya, di samping ini ya. Nah, setelah kita mencermati gambar, masuk ke dalam bagian tulang. Nah, sebelumnya kita belajar dulu ya, apa sih sebenarnya fungsi tulang itu. Nah, salah satunya tulang itu yaitu untuk menyediakan suatu kerangka untuk sebagai alat, sebagai penempelan otot dan jaringan-jaringan lainnya. Nah, selain itu juga tulang juga berfungsi sebagai pelindungan organ-organ dalam pada manusia. Itu ya. Nah, ini adalah gambaran bagian rangka atau tulang yang terdapat pada manusia. Ada 3 bagian yang biasanya terdapat pada tulang rangka pada manusia. Yang pertama yaitu bagian atas dulu ya. Ini disebut dengan rangka kepala manusia. Terdiri dari tulang-tulang yaitu ya, di sini ada tulang ubun-ubun, tulang dahi gitu ya. Sampai terakhir adalah tulang rahang bawah, bagian bawah. Kemudian untuk bagian rangka bagian badan itu ada bagian tulang dada sampai ke bawah ini. Kemudian ada tulang hulu badan, tulang rusuk sejati, sampai yang terakhir di sini ada tulang rusuk melayang. Nah, selain itu juga bagian tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang itu disebut dengan rangka badan. Kemudian yang ketiga yaitu rangka anggota gerak. Nah, rangka anggota gerak ini terdiri atas bagian tangan, dan bagian kaki. Nah, bagian tangan ini terdiri bagian tulang lengan atas, kemudian tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan gitu ya. Terus kemudian di bagian tulang kaki yaitu terdapat tulang paha, tulang tempurung lutut, kemudian tulang kering, tulang betis ya, bisa dilihat di sini. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya. Oke, di bagian sendi ini atau artikulasi, Ibu sudah menyiapkan beberapa jenis sendi-sendi. Nah, sebenarnya sebelum kita mempelajari sendi ini, coba sekarang kalian berdiri. Kemudian lakukan pergerakan sesuka hatimu. Jadi silahkan bergerak. Ibu hitung sampai 1, 2, 3. Silahkan bergerak. Oke, stop.
ya. Coba pikirkan mengapa kamu dapat melakukan berbagai macam pergerakan. Padahal tulang kalian itu adalah penyusun sistem gerak manusia yang keras kan. Terus kemudian tulang kalian tuh sebenarnya nggak bisa dibengkokkan gitu. Nah, hal itu terjadi karena pada penyusun sistem gerak kita terdapat sendi. Nah, sendi ini adalah, sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi ini, hubungan antara tulang-tulang dapat digerakkan. Jadi, karena bisa dibantuan oleh sendi ini, maka tulang bisa digerakkan. Nah, jenis-jenis sendi ini Ibu buat 3 jenis sendinya. Yang pertama adalah sendi mati, kemudian ada sendi gerak, kemudian sendi kaku. Nah, sendi mati ini sendi yang tidak bisa digerakkan ya. Oke, terus kita masuk ke bagian sendi gerak. Nah, sendi gerak ini banyak sekali ya sendi gerak ini. Salah satunya adalah sendi engsel, kemudian sendi geser, sendi putar, sendi peluru, dan sendi pelana. Nah, Ibu masukkan dulu di bagian geser. Nah, sendi geser ini fungsinya adalah untuk menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Jadi, sendi ini memungkinkan tulang bergerak ke depan dan ke belakang. Contohnya pada apa sih? Contohnya pada tulang-tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki di antara tulang belakang. Itu ada namanya sendi geser. Kita masuk ke sendi engsel ya. Nah, tipe sendi engsel ini mempunyai gerakan satu arah. Dia cuma bisa bergerak di satu arah. Ada yang ke depan dan ada yang bagian ke belakang. Seperti kalau kalian ingat, kalau ada sendi engsel berarti kalian ingat aja seperti engsel yang ada engsel pintu ya. Pintu kalian tuh kan ada engselnya. Itu cuman bisa dibuka ke depan dan di bagian ke belakang. Nah, terus kemudian kita masuk ke bagian sendi putar. Nah, sendi putar ini adalah salah satu tulang yang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lainnya. Biasanya tuh dia ada berbentuk cincin ya. Ini ada bentuknya cincin. Dan dapat berputar pada poros tersebut. Gitu. Kalau di sini nih ada animasinya, kalian bisa lihat bahwa sendinya itu berputar. Nah, contohnya itu pada mana sih? Contohnya pada tengkorak tulang leher. Kemudian dan sendi ini memungkinkan bagian kepala kita bisa memutar, mengangguk, dan menggeleng. Jadi kalau kita ditanyain, kita jawabnya enggak, itu biasanya kita kan menggeleng. Nah, itu adalah salah satu bantuan dari sendi putar, gitu ya. Kemudian di bagian sendi peluru, nah di bagian sendi peluru ini adalah fungsinya untuk menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung yang bulat yang masuk ke ujung tulang lain. Itu ya. Sendi ini membentuk gerakannya bebas, bisa ke kanan, ke kiri, ke atas. Ya, ini ada ya, ke depan, ke belakang, muter ya. Nah, contoh sendi peluru adalah sendi antara tulang lengan atas dan tulang belikat. Dan serta antara tulang pinggul dan tulang paha. Nah, adanya sendi peluru ini akhirnya tulang-tulang ini dapat mengayuh ke arah manapun. Nih ya, sesuai dengan animasi Ibu ya. Nah, kita masuk ke bagian sendi pelana. Nah, sendi pelana ini merupakan adanya terdapat pada pertemuan antara dua tulang. Jadi ini tulang ya, yang berbentuk seperti pelana. Terus kemudian sendi ini dapat digerakkan ke dua arah, yaitu bagian muka atau bagian depan dan bagian belakang, muka belakang dan samping. Contohnya ini ya, pada pangkal ibu jari kita. Ya, coba tangannya digerakkan, jarinya. Oke ya.
Oke, kita masuk lagi ke bagian sebelumnya kita sudah mempelajari tentang struktur dan macam-macam tulang ya tadi ya. Tulang, kemudian sendi gitu ya. Coba sekarang kalian pikirkan deh. Apakah tulang-tulang penyusun rangka tubuh manusia itu dapat digerakkan tanpa ada bagian lainnya? Tuh kira-kira bisa nggak sih gitu? Jadi ternyata tanpa otot, tulang dan sendi yang terdapat dalam tubuh kita itu tidak akan memiliki kekuatan untuk bergerak. Kenapa? Karena otot merupakan bergerak bagian tubuh, sehingga otot itu disebut sebagai alat gerak aktif. Hampir 35-40% massa tubuh itu merupakan jaringan otot. Seperti itu ya. Ada 3 jenis jaringan otot. Yang akan Ibu jelaskannya ada 3 jenis. Yang pertama yaitu bagian otot polos, kemudian ada otot lurik dan otot jantung. Untuk perbedaannya, ini bisa dilihat di sini ya. Otot polos ini berbentuk gelendong dengan ujungnya yang runcing. Jadi kalau ada otot dengan ujung yang runcing itu disebut dengan otot polos. Kemudian inti selnya itu hanya memiliki 1, gitu ya. Kemudian bekerjanya secara tidak sadar atau di luar kehendak kita, gitu ya. Kemudian terakhir biasanya letaknya terdapat di dinding penyusun organ-organ dalam. Contohnya pada usus gitu ya, usus kita itu contohnya seperti itu. Kemudian untuk otot lurik, ini otot lurik ya. Nah, otot lurik ini biasanya berbentuk memanjang silindris dan serabut ujungnya tuh tumpul. Itu ya, kalau otot polos tuh lancip, kalau otot lurik tumpul. Kemudian memiliki inti sel yang banyak dalam satu selnya itu memiliki banyak inti selnya. Kemudian bekerjanya sesuai kehendak kita. Kemudian biasanya letaknya menempel pada tulang atau rangka. Kemudian yang terakhir yaitu otot jantung. Otot jantung ini biasanya berbentuk memanjang. Kemudian memiliki inti sel banyak. Kemudian bekerjanya secara tidak sadar atau di luar kehendak, kemudian mampu berkontraksi dalam waktu yang lama. Contohnya pada otot jantung. Seperti itu ya. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Yang pertama di sini adalah kita dianjurkan untuk berjemur di bawah sinar matahari. Kenapa sih? Karena manfaat sinar matahari membantu tubuh untuk memproduksi vitamin D secara otomatis dengan cara mengubah kolesterol yang ada di bawah kulit kita menjadi vitamin D3 atau kalsitrion. Nah, kemudian yang kedua yaitu meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung banyak kalsium. Itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Yang keempat, menghindari kebiasaan duduk yang salah. Jadi, sangat dianjurkan sekali untuk duduk dengan cara yang benar. Kemudian yang kelima, yaitu melakukan olahraga secara teratur. Kemudian, yang terakhir, jangan lupa kalian harus memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Jadi, tidak boleh terlalu banyak gerak yang berlebihan sampai itu memberatkan tulang kita. Jadi di hari yang cukup itu ya. Demikian pembelajaran daring IPA hari ini. Apabila ada salah, Ibu mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian chat Ibu atau silakan ditanyakan secara pribadi di chat Ibu Azhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.